Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nurdanwati dari kelas SD 23D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran micro teaching dengan dosen pengampu Bapak Haji Ujan Syarif Hidayat. Dalam video ini saya akan menampilkan keterampilan melakukan variasi. Silahkan simak berikut ini. Oke, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, kalian anak-anak yang rajin sekali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum masuk di materi, Ibu ada pertanyaan dulu. Pernah gak sih kalian merasa bahwa waktu itu sangat cepat berlalu? Misalnya, kalian tidur di siang hari, pas bangun-bangun tahu-tahu sudah sore hari. Pernah? Iya, apalagi kalau bermain. Betul sekali, tahu-tahu sudah sore. Iya, benar. Nah, itu semua berhubungan dengan waktu. Nah, anak-anak, waktu itu bisa diukur. Nah, dengan mengukurnya, kita bisa menggunakan satuan waktu. Nah, sekarang hari ini Ibu akan mempelajari 5 komponen utama satuan waktu. Yang pertama ada detik, yang kedua ada menit, yang ketiga ada jam, yang keempat ada hari, dan yang kelima ada minggu. Oke, nah sekarang Ibu membawa jam di sini biar Ibu jelaskan. Yang pertama adalah detik. Nah, lihat jam ini, jarum jam warna merah ini menandakan detik. Nah, 1 detik itu seperti kita berkedip. Nah, oke. Yang kedua ada menit. Nah, menit itu ada pada jarum jam yang panjang yang warna hitam. Sebelumnya Ibu menjelaskan mengenai detik. Jika detik ini berputar berlangsung selama 60 detik, maka bisa dikatakan 1 menit. Oke, 1 menit. Selanjutnya yang ketiga ada jam. Nah, jam ini, jarum jam yang pendek ini bisa dikatakan jam. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan mengenai menit, maka jika menit ini berlangsung berputar selama 60 menit, maka bisa dikatakan 1 jam. Oke, 1 jam. Selanjutnya yang keempat ada hari. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan mengenai jam. Jika jam ini berputar berlangsung selama 24 jam, maka bisa dikatakan 1 hari. Oke, yang kelima ada minggu. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan tentang hari. Jadi, jika hari berlangsung selama 7 hari, maka bisa dikatakan 1 minggu. Oke, coba. Jika 1 menit, detik berlangsung berputar selama berapa detik? 60 detik, pintar. Jika 1 jam, dia berjumlah berapa menit? Ya, Alesa, 60 menit. Hebat sekali. Oke, sudah dapat dipahami? Oke. Nah, sekarang Ibu ada 1 lagu yang bisa kita nyanyikan untuk mengingat tentang satuan waktu. Oke. Ini, tunggu, Ibu putar dulu ya. Sebentar ya.
kita coba sekali lagi ya, bareng-bareng. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Belajar bersama tentang satuan waktu. Oh, senang bisa belajar bersama, belajar matematika. Oke, nah nanti kita bernyanyi lagi ya. Bisa hafal dengan lagu tersebut? Bisa. Oke, pintar. Nah, oke, sekarang Ibu ingin kalian berkelompok. Karena ini berjumlah 15 orang, jadi Ibu bagi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan memilih satu kegiatan, lalu kalian tuliskan butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Nah, oke. Sebelah sini 5 orang, sebelah sini 5 orang, dan sebelah sini 5 orang. Oke. Nah, sekarang Ibu mempunyai 3 kartu. Kalian pilih. Oke, kelompok 1. Ini. Oke, kelompok 1 mendapatkan kartu berkegiatan tidur. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 mendapatkan kartu kegiatan nonton TV. Dan yang kelompok 3 sisanya mendapatkan kegiatan makan. Oke, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Tuliskan kegiatan tersebut membutuhkan berapa lama. Oke. Sudah? Sudah. Oke, coba Ibu minta kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kalian mendapatkan kartu kegiatan menonton TV. Oke, membutuhkan berapa lama? 2 jam? Lama juga ya. Oke, berarti satuan waktunya apa? Jam. Pinter sekali. Oke, coba sekarang kelompok 1 dan 3 apakah berbeda pendapat dari kelompok 2? Jika kalian menonton TV, berapa lama waktu yang kalian butuhkan? 1 jam. Iya, kelompok 1 1 jam. Kelompok 3? Nggak bisa lama-lama, Mama suka marah. Iya. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima pendapat dari kelompok 1 dan 3? Bisa. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya coba kelompok 1. Ibu minta ke depan. Oke, kelompok 1 mendapat kegiatan tidur. Oke, berapa lama? 8 jam. Oke, bagus sekali. Sehat ya, 8 jam. Berarti satuan waktunya apa? Jam. Oke, pintar sekali. Nah, coba kelompok 2 dan 3 beda pendapat atau sama? Kalau kelompok 2 cuma 5 jam. Tidak sehat itu kalau tidur hanya 5 jam. Jangan ya adik-adik. Oke, kelompok 3. Sama 8 jam. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima dari kelompok 2 dan 3? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir, kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke. Mendapatkan kegiatan makan. Oke. Butuh berapa lama untuk makan? 20 menit. Oke, berarti satuan waktunya menit. Nah, coba kelompok 1 dan 2 apakah berbeda pendapat dari kelompok 3? Kelompok 1 hanya 10 menit. Oke, kelompok 2 5 menit, cepat sekali ya. Oke, bagaimana kelompok 3 bisa diterima pendapat dari kelompok 1 dan 2? Bisa, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kalian sudah belajar dengan hebat sekali. Nah, harus seperti itu ya, harus berdiskusi dan bekerja bersama untuk mencapai suatu hasil. Oke, nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu?
Oke, Nabila, kenapa kita harus tahu satuan waktu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Nabila. Oke, di sini teman-temannya ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Nabila, mengapa kita harus tahu satuan waktu? Agar tidak telat, betul. Ada lagi? Tidak? Oke, biar Ibu jelaskan. Nah, mengapa kita harus tahu satuan waktu? Karena jika kita tidak tahu satuan waktu, kita akan terlambat. Betul tadi kata Syafi'i. Nah, yang kedua, kita akan kebingungan. Yang ketiga, kita tidak akan tahu kapan kita harus memulai dan mengakhiri sesuatu. Seperti itu. Contohnya, jika kita ingin naik bis, tapi kita tidak tahu bis itu berangkat jam berapa, maka bisa-bisa kita ketinggalan. Betul? Oke, seperti itu ya Nabila, dapat dipahami? Dapat. Oke, ada pertanyaan lain? Iya, Rizka? Mengapa 1 jam itu 60 menit bukan 100 menit? Pertanyaan yang hebat sekali. Coba teman-temannya, ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Rizka? Kenapa tidak 100 menit 1 jam? Dari sananya, iya betul Fajar. Oke, biar Ibu jelaskan saja. Mengapa sih 1 jam itu 60 menit bukan 100 menit? Karena sudah dari sejak zaman dahulu orang-orang memakai sistem bilangan 60 yang biasa disebut sistem seksagesimal untuk menghitung waktu. Nah, satuan waktu itu dilaksanakan atau dilakukan oleh kaum Babilonial, Babilonial. Nah, sampai sekarang sistem itu masih kita pakai. Menarik bukan? Menarik. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, Ibu buat kesimpulan. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai satuan waktu. Satuan waktu itu bisa diukur dan digunakan dengan 5 komponen yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang detik, yang kedua menit, iya, yang ketiga jam, betul, yang keempat hari, yang kelima minggu, iya pinter. Coba, detik digunakan untuk waktu yang sangat cepat. Kalau menit digunakan untuk waktu yang singkat. Kalau jam digunakan untuk kegiatan yang berlangsung selama berjam-jam gitu. Kalau 1 hari digunakan untuk kegiatan dari pagi sampai malam. Nah, lalu yang terakhir yaitu minggu, kegiatan yang berlangsung selama berhari-hari. Oke, coba kalau kita gosok gigi, satuan waktu yang kita butuhkan apa? Menit, pinter sekali. Oke, kalau misalnya bermain bola, jam, oke, pinter sekali. Oke, coba satu lagi. Apa ya? Tadi deh, kalau makan, iya, menit, pinter sekali. Nah, coba Ibu ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Jika kita menonton televisi dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, berarti berapa waktu yang kita butuhkan? Oke, Rania, 2 jam, pintar sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, Ibu sudah mempelajari mengajarkan 5 satuan waktu hari ini. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian PR. Tuliskan 5 kegiatan di rumah yang kalian lakukan, sertakan satuan waktu yang kalian butuhkan untuk kegiatan tersebut. Siap? Siap, oke. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat anak-anak, gunakan waktu kalian dengan bijak. Siap? Siap, oke. Terima kasih untuk kalian, semangat belajarnya. Nah, mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.